Shalom Jemaat GBI Anugerah yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya berikan judul Menjadi Warga Negara yang Baik. Puji Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena ternyata firman Tuhan juga memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana kita boleh menjalani kehidupan sebagai seorang warga negara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan di bulan ini kita juga bersyukur karena kita boleh merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, yang ke-76. Kita semua percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk bangsa kita senantiasa kita alami sampai hari ini. Meskipun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat banyak hal yang terpengaruh dalam kehidupan kita, dalam ekonomi, terutama dalam kesehatan. Bahkan dalam urusan dalam ibadah juga, kita tidak bisa beribadah seperti waktu-waktu yang lalu. Kita berkumpul di gereja, kita boleh beribadah di rumah-rumah. Tapi dalam beberapa waktu ini kita harus beribadah secara online. Tapi kita bersyukur sebab dalam bentuk apapun ibadah kita, baik secara online, secara onsite, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi, judul firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita semua adalah menjadi warga negara yang baik. Saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa hal yang akan kita lihat bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Yang pertama kita akan lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan kembali. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, dari ayat ini kita mendapatkan satu poin bahwa
Untuk menjadi warga negara yang baik adalah kita harus takluk kepada pemerintah. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Kita harus menghormati pemerintah. Karena apa, saudara? Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah ditetapkan oleh Allah. Jadi siapapun yang memerintah negara kita, mereka ditetapkan oleh Allah, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita harus tunduk kepada pemerintah kita. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita melawan pemerintah, berarti kita melawan Tuhan. Kita melawan Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini bahwa kita harus menghormati pemerintah. Kita harus tunduk dan takluk kepada pemerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa di seluruh dunia ini tidak ada pemerintah yang mau menyengsarakan rakyatnya sendiri. Tidak ada pemerintah yang mau supaya rakyatnya menderita, tidak ada, saudara. Dengan segala upaya, dengan segala daya, pemerintah berusaha untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Ya. Oleh karena itu, saudara, kita harus yakin bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Siapapun dia. Firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita, kita harus takluk, kita harus tunduk kepada pemerintah. Jadi saudara, poin yang pertama di sini, ketika kita mau menjadi warga negara yang baik, maka kita harus takluk atau tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi warga negara yang baik? Kita baca di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Yang kedua, saudara, untuk menjadi warga negara yang baik, maka kita harus taat kepada aturan, taat hukum, saudara. Di seluruh dunia ini, setiap negara pasti punya aturannya sendiri-sendiri, masing-masing, saudara. Demikian juga dengan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Punya aturan, punya undang-undang. Dalam segala aspek. Misalnya ketika kita berada di jalan raya, ya, kita akan menemukan rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, dan lain sebagainya. Nah, aturan-aturan itu dibuat supaya kita hidup teratur, saudara. Bisa dibayangkan jika suatu negara tidak ada hukum, maka kejahatan akan merajalela. Akan terjadi ketidakaturan. Akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Karena tidak ada hukum yang mengatur. Oleh karena itu dibutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan kita. Dan ketika hukum itu dibuat, maka setiap orang yang melanggar hukum itu akan mendapat hukuman, akan mendapatkan sanksi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi warga negara yang baik harus taat hukum, taat aturan. Firman Tuhan berkata bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan, ya, untuk membalaskan, untuk memberikan hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Ya, jadi orang yang melanggar hukum akan mendapat hukuman. Supaya kita tidak mendapatkan hukuman, maka kita tidak boleh melanggar hukum, saudara. Kita harus taat kepada hukum.
Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita hidup di dalam hukum, kita melakukan hukum, kita taat kepada aturan, maka kita tidak perlu takut kepada pemerintah. Sebab kalau kita hidup dalam aturan, kita tidak berbuat jahat, pemerintah pun tidak mungkin memberikan hukuman kepada kita, saudara. Tidak mungkin pemerintah akan menghukum kita kalau kita hidup dalam aturan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kita tidak perlu takut kepada pemerintah kalau kita tidak melanggar hukum. Tetapi kalau kita melanggar hukum, maka takutlah kepada pemerintah. Karena firman Tuhan katakan tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Artinya Tuhan memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman. Orang yang berbuat jahat akan dihukum. Orang yang melanggar aturan akan dihukum. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah warga negara yang baik, yang taat hukum, yang taat aturan, saudara. Hari-hari ini karena pandemi COVID-19, ada begitu banyak aturan-aturan baru yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita boleh terhindar dari virus corona itu. Tujuannya apa? Supaya virus corona itu tidak menyebar dan semakin merajalela di tengah-tengah bangsa kita. Sudah hampir 2 tahun kita berjuang menghadapi pandemi ini. Tentu pemerintah sudah melakukan segala daya dan upaya mereka untuk melindungi seluruh rakyat. Dan banyak aturan yang telah dibuat sampai detik ini supaya apa? Sekali lagi, untuk supaya kita boleh terhindar dari COVID ini. Meskipun banyak orang juga yang kena, saudara. Ada banyak aturan yang dibuat supaya apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi aturan-aturan itu sebetulnya dibuat bukan untuk mempersulit, bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk supaya mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oleh karena itu sekali lagi, sebagai warga negara yang baik, kita harus taat kepada hukum, taat kepada aturan. Apa yang ditentukan oleh pemerintah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, mari kita taat. Karena itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjadi warga negara yang baik? Kita baca bersama di ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Yang ketiga, saudara, untuk menjadi warga negara yang baik, maka kita harus membayar pajak, saudara. Ya, warga negara yang baik adalah warga negara yang membayar pajak. Semua negara di seluruh dunia mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak. Ya, pajak bangunan, saudara, pajak kendaraan dan lain sebagainya. Ya. Kita tentu tahu bahwa sebuah negara membutuhkan dana untuk membangun negerinya, membangun bangsanya. Dan salah satu dana yang diperoleh yaitu dari pajak, saudara. Jadi ketika kita membayar pajak, berarti kita sudah turut membangun bangsa kita Indonesia. Pajak dalam banyak hal, saudara. Oleh karena itu ketika kita membayar pajak, maka itu adalah suatu bentuk kebaikan kita untuk negara kita. Suatu bentuk kontribusi kita untuk negara kita. Firman Tuhan katakan, kita harus membayar pajak kepada pemerintah. Warga negara yang baik harus membayar pajak kepada pemerintah.
Saya percaya saudara bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah bagian dari negara ini. Kita punya tanggung jawab untuk membangun Indonesia. Kita bukan hanya bicara tentang intern diri kita sendiri atau gereja secara intern, tetapi kita juga harus melihat lingkungan kita harus melihat bahwa kita ada di tengah-tengah bangsa. Kita harus peduli kepada bangsa kita. Kita harus melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi negara kita. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini, jadilah warga negara yang baik. Ketika kita menjadi warga negara yang baik, maka pada saat itu juga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita akan melihat, oh ternyata orang Kristen adalah orang yang cinta kepada negaranya. Oh, orang Kristen adalah bagian dari Indonesia karena dia turut membangun Indonesia. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi warga negara yang baik. Sama-sama kita membangun bangsa ini. Sama-sama kita menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami boleh sama-sama mendengarkan lagi firman Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh menjadi warga negara yang baik. Kami menghormati pemerintah kami. Kami tunduk dan taat kepada pemerintah. Kami taat kepada aturan. Kami hidup teratur, melakukan kebaikan, mentaati setiap peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, kami juga harus membayar pajak. Itulah yang Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, agar setiap pribadi kami, bahkan gereja, boleh menjadi berkat bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi warga negara yang baik, tunduk kepada pemerintah, taat kepada aturan, dan membayar pajak kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengajar kami pada pagi hari ini. Kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin.